A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Eksak, balik lagi di video kita kali ini ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal PK ya, pengetahuan kuantitatif gelombang 1 ya. Jadi ada 20 soal yang tipenya mungkin akan sama dengan gelombang 2 nanti. Ya, untuk soal ini juga kita sudah bagikan di Twitter ya, bagi kalian yang ingin mendownload soalnya bisa lihat di Twitter kita. Nah, tanpa berlama-lama kita mulai membahas dari soal yang pertama ya. Jadi soal yang pertama, urutan bilangan 1/8, 0,1255, 3/25, 12,25% dari yang terkecil ke yang terbesar adalah. Nah, ini banyak cara ya untuk menjawab soal ini. Mau kita jadikan desimal semua, mau kita jadikan pecahan semua, atau mau kita jadikan persen semua. Di sini kita akan menjadikan semuanya dalam bentuk persen gitu ya, supaya lebih mudah. Nah, kita mulai dari 1/8 dulu. Bagaimana menjadikan persen? Cukup kita kalikan dengan 100 ya. Nah, ini kalau kita kalikan dengan 100 ya, kita akan dapatkan, kita coret dulu bisa ya, bagi dengan 4, ini dapat 25, ini dapat berapa? 2 ya. Dibagi dengan 4, maka 25 dibagi 2 itu adalah 12,5 ya. Kemudian 0,1255 kalau kita kalikan dengan 100 maka hasilnya jelas 12,55. Lalu 3/25 kita kalikan dengan 100, bisa kita coret dulu ya. Coret bagi dengan 25 dapat 1, dapat 4. 3 kali 4 tentu 12. Dan yang terakhir, sudah persen ya, 12,25. Tidak perlu diubah guys. Nah, sekarang kita mau urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Tentu yang paling kecil yang ini ya, 12 ya, kemudian disusul oleh 12,5 ya, kemudian salah ya. Habis ini 12,25 dulu guys. Kemudian baru yang 12,5 dan terakhir adalah 12,55. Jadi yang paling kecil adalah 3/25 ya. Kemudian 12,25%, lalu 1/8 dan terakhir adalah 0,1255. Sehingga jawaban yang tepat adalah opsi E. Ya. 1, tunggu bentar, 3/25, 12,25, kemudian 1/8, yang D ya. Nah, jawabannya yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Diketahui 6 tambah akar 36 dibagi 2 ditambah A sama dengan 15. Nilai A sama dengan, nah ini soal isian ya. Ini tidak sulit tentunya, asal kalian tahu prioritas mana yang dikerjakan duluan. Tentunya yang kita kerjakan duluan adalah yang pembagian ya, tapi diakarin dulu ya. Jadi ini kita kerjakan duluan ya. Akar 36 tentunya 6 ya. 6 dibagi 2 tentunya 3. Maka soal tersebut akan menjadi 6 ditambah 3 ditambah A sama dengan 15 ya. 6 tambah 3 9, 9 tambah A sama dengan 15, maka A-nya adalah 15 dikurangi 9. Berapa itu? Iya, 6 ya. Jadi jawabannya adalah 6. Oke, ini juga masih mudah soalnya. Ingat ya, waktu kalian adalah rata-rata 1 soal 1 menit ya. Tapi ada beberapa soal yang bisa kalian kerjakan di bawah 1 menit. Contohnya soal yang tipe nomor 2 ini harusnya bisa di bawah 1 menit ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Ya, ini gambarnya. Jarak horizontal sembarang titik x0, y0 ke garis L. X sama dengan AY tambah B didefinisikan sebagai mutlak dari X0 dikurangi AY0 ditambah B. Sebagai contoh, jarak horizontal titik A dan B ke garis L pada gambar di atas berturut-turut adalah 4 dan 5. Rata-rata jarak horizontal titik 5,-1, -4,5, dan 6,8 ke garis M. X sama dengan 1/3 Y min 2/3 adalah. Oke, jadi di soal ini kita cukup melihat rumusnya saja ya. Jadi kalau kita punya sembarang titik x0 y0 ya, dan kita mau mencari jarak horizontalnya seperti ini ya, jarak horizontal dari ini ke sini ya, berapa nih jaraknya, atau dari ini ke sini berapa jaraknya, begitu ya. Nah, garisnya itu bentuknya harus x sama dengan a y tambah b ya. Maka nanti jaraknya bisa kita hitung dengan persamaan ini guys. Nah, sekarang kita lihat kita mempunyai persamaan garisnya adalah x sama dengan 1/3 Y min 2/3 ya. Ini dia persamaan garisnya. Ya, maka kita akan
masukkan ke rumus ini ya, maka rumus itu akan menjadi mutlak gitu ya. X0 Y0-nya gimana? Nah, itu tergantung titiknya, atau mungkin lebih baik kita coba titiknya ya langsung ya. Ini pertama adalah 5,-1 guys. 5,-1 ya, maka ini akan menjadi mutlak ya. X0. Nah, X0-nya berarti yang ini X0 ya, yang ini Y0. Oke, X0-nya berarti 5 dikurangi A-nya siapa? A-nya di sini ya. A-nya itu jelas. A-nya itu yang sepertiga ini sebagai A ya, dan B-nya adalah min 2/3. Hati-hati ya, minnya juga masuk ya, jangan dilupakan minnya. Nah, jadi ini 5 dikurangi sepertiga ya. Y0-nya berarti yang min 1 ya, min 1 gitu, ditambah, atau karena ditambah ini min, maka tentunya yang menang yang min ya. Jadi langsung kita buat aja di sini min 2/3, ini mutlak. Berarti sama dengan mutlak dari 5 dikurangi min 1/3 min 2/3 ya. Ini kalau kita hitung ya, min 1/3 min 2/3 jadinya min 3/3 atau min 1 gitu ya. Jadinya nanti 5 dikurangi min 1 ya, jadinya mutlak dari 6 ya, ya jelas 6. Ingat ya, mutlak itu artinya nilainya selalu positif ya. Dalam hal ini nilainya selalu positif. Nah, sekarang kita lihat titik yang lainnya, min 4,5. Jadi ini sekarang kita pakai min 4,5 dengan cara yang sama seperti tadi ya. Kita akan dapatkan di sini min 4 dikurangi, ini sama ya, sepertiga. Lalu ini sorry kok min bener ya, min 4 ya. Lalu ini Y0 ya, Y0-nya berarti 5 dikurangi dengan 2/3 gitu ya. Oke ya. Nah, sekarang berarti ini sama dengan min 4. Nah, yuk kita hitung yang ini berapa. Ini berarti 5/3 dikurangi 2/3 gitu ya. 3/3 ya. 3/3 berarti 1 ya. Jadi ini min 4 min 1 sama dengan min 5. Ingat tadi mutlak selalu positif, maka ini hasilnya 5 ya. Kemudian yang terakhir kita punya 6,8 terakhir ya. 6,8. Nah, ini berarti nilainya adalah 6 dikurangi sepertiga dikali dengan 8 ya, dikurangi dengan 2/3. Oke, kita hitung yang di dalam kurung dulu ini ya. Nah, ini berarti 8/3 dikurangi 2/3. 8 kurangi 2, 6. 6 dibagi 3 berarti 2 ya. Jadi ini hasilnya nanti adalah sama dengan 6 dikurangi 2 ya. Jadi ya mutlak dari 4 ya, jelas 4. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah rata-ratanya. Kita punya berapa nilai? Kita punya 3 nilai ya, 6, 5, sama 4. Maka rata-ratanya kita sebut sebagai X bar ya. Itu adalah 6 tambah 5 tambah 4 dibagi dengan 3 ya. Karena banyak tertanya ada 3. Berarti ini adalah 15 ya. Dibagi 3 sama dengan 5. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C gitu ya. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, jadi dalam soal PK tahun ini ya, itu ada soal yang beranak ya. Jadi satu soal, nanti pertanyaannya bisa 3, bisa 4 gitu ya. Itu sebenarnya untuk menghemat waktu kita dalam mengerjakan soal gitu. Nah, sekarang untuk soal yang berikutnya ini, kita diberikan sebuah bacaan ya untuk menjawab 4 soal di bawah. Oke, jadi ABCD merupakan suatu persegi. Garis L melalui titik D dan tegak lurus terhadap diagonal BD. Ya, tegak lurus terhadap diagonal BD. Jadi maksudnya adalah ini diagonal ini dia tegak lurus ya. Tuh. Ini dia tegak lurus. Nah, gitu ya. Lalu pertanyaan pertama adalah koordinat D adalah A, B. Nilai dari A-2B. Oke, D yang di sini ya. Nah, perhatikan sekarang. Nah, titik D itu kan segaris dengan C ya. Artinya apa? Artinya X-nya juga sama gitu ya. Artinya X-nya juga sama, yaitu 5. Nah, D itu segaris dengan A. Ya, segaris dengan A karena Y-nya A itu 5 ya. Maka ini pun Y-nya juga 5. Gitu ya. Jadi kita hanya melihat temennya, bukan temennya ya, apa ya. Jadi yang segaris aja gitu. Jadi kalau ini sumbu X-nya itu ya, itu vertikalnya akan sama gini ya. Nah, itu akan sama kalau
Y-nya itu yang horizontalnya lihat. Nah, ini akan sama juga ya, seperti itu. Oke, nah berarti sekarang kita udah dapatkan tuh koordinat D-nya ya, yaitu 5,5. Sekarang kita tinggal hitung aja tuh. Ini kan 5,5 ya kita punya ya, 5,5, maka A-2B jelas 5 dikurangi 2 kali 5 berarti sama dengan 5 dikurangi 10 sama dengan min 5 ya. Jadi jawaban yang tepat adalah C lagi. Oke, lanjut lagi ya. Luas persegi tersebut adalah. Nah, perhatikan sekarang ya. Atau mungkin kita ambil gambarnya ya, supaya lebih mudah kita melihat. Sebentar, kita copy dulu gambarnya. Oke, tadi kita udah punya ya, titik D ini adalah 5,5 nih. Nah, sekarang kan berapa panjangnya AD ini? AD-nya jelas kita bisa, atau DC juga boleh kalian pakai ya. DC mungkin lebih gampang ya, ini 1 ya, ini 5, maka jelas panjangnya ini adalah, atau sisinya adalah 4 ya, yaitu 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Karena ini persegi, pastilah ini juga 4, karena akan sama semua kalau persegi kan. Maka luasnya jelas 4 dikali 4 guys. Ya, jawabannya adalah 16 ya. Jadi jawabannya adalah B gitu. Lalu sekarang jarak garis L ke titik A adalah jarak garis L ke titik A. Oke, kita sekarang ambil lagi gambarnya. Nah, ini dia gambarnya ya. Jarak garis L ke titik A. Oke, jadi kita mau mencari jaraknya ini berapa. Nah, tadi perhatikan ya, katanya kan di soal ini tuh BD tegak lurus dengan garis L gitu ya, tegak lurus. Nah, ini tegak lurus, ini jarak juga tegak lurus begitu kan ya. Nah, sekarang kalau kita menarik garis diagonal AC, nah kita akan dapatkan bahwa garis ini ya itu akan sama dengan ini. Anggaplah namanya titik O di sini ya, dan di titik apa? Mungkin A aksen gitu ya. Maka A aksen itu adalah sama dengan OD. OD itu apa? OD itu adalah setengah dari BD. BD itu apa? BD adalah diagonal sisi dari persegi. Apa rumusnya? Adalah sisi akar 2. Berapa sisinya? Sisinya 4. Ya, 4 akar 2 gitu ya. Coret-coret ini 2 sama 4, kita akan dapatkan A aksen itu adalah 2 akar 2 gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian yang ketujuh, persamaan garis L adalah. Persamaan garis L ya. Jadi persamaannya sekarang. Nah, perhatikan di sini bahwa garis L itu ya, garis L melalui apa? Melalui titik D ya. D-nya tadi 5,5 ya. Gitu. Dan dari gambar ini kita perhatikan bahwa garis L itu sejajar dengan AC. Sejajar AC. Nah, apa artinya kalau sejajar? Berarti gradiennya L sama dengan gradiennya AC. Ya. Apa rumus gradien? Rumus gradien adalah delta Y per delta X. Nah, di sini kita gunakan adalah titik A sama C ya. Jadi mencari gradiennya kita gunakan titik A dan C. A-nya tadi kan 1,5, sementara C-nya adalah 5,1. Ya, tinggal kita cari deltanya aja ya, selisihnya saja. Nah, ini mencari delta Y-nya ya. Berarti 5 dikurangi 1. Ini Y-nya ya, 5 dikurangi 1. 5 dikurangi 1, mencari delta X-nya ya 1 dikurangi 5 ya. 1 dikurangi 5. Berarti ini berapa dong? 5 kurang 1, 4. 1 kurang 5, min 4. Berarti ini sama dengan min 1. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam persamaan garis lurus ya, yaitu Y sama dengan M ya. X min A ya. Y min B ya. Y min B sama dengan M dikali X min A. Ini rumusnya ya. Nah, A dan B di sini adalah titik yang dilalui oleh si garis tersebut. Berarti adalah titik apa? Titik D-nya. Ya, titik D yang 5,5 itu. Ya, tinggal kita masukkan saja. Berarti ini Y, B-nya 5 ya. B-nya 5, M-nya berapa tadi M-nya? M-nya min 1 ya. Berarti ini min 1, X-nya 5. X-nya dibiarin ya. X-nya dibiarin, lalu A-nya 5 ya. Berarti ini Y min 5 sama dengan
Kalikan masuk ya, berarti ini min 1 kali X min X, min 1 kali min 5 plus 5. Bawa 5 min 5-nya ke ruas kanan, kita akan dapatkan Y sama dengan min X ya, 5 tambah 5 berarti plus 10. Sehingga jawabannya adalah Y sama dengan min X tambah 10 ya, opsi yang E. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Daerah S dari bidang kartesius adalah himpunan semua solusi dari sistem perdaksaman linear 3x plus y lebih besar sama dengan 3, min 2x plus y kurang dari sama dan min 2, x kurang dari sama dan 5. Pernyataan mana saja yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Oke, jadi ini masuk bab sistem perdaksaman linear 2 variabel ya, atau masuk juga di program linear gitu ya babnya ya. Nah, di dalam bab itu kita mengenal ada 2 cara ya, yaitu menggunakan daerah bersih atau menggunakan daerah kotor. Ini tergantung preference setiap orang ya, tapi kalau kita ya, kalau persamaannya cukup banyak, kita akan menggunakan daerah yang paling bersih sebagai daerah hasil gitu ya, daerah yang paling bersih sebagai daerah hasil. Nah, sekarang kita akan membuat dulu gini ya, sumbu XY-nya. Nah, ini sumbu XY-nya. Ini X, ini Y. Kita mulai dari yang pertama. Bagaimana caranya ya? Caranya menggambar garisnya itu mudah sekali ya. Kita tinggal main tutup-tutup saja. Misalnya nih, yang pertama ya, kita mau mencari X-nya berapa, tutup Y-nya nih. Ya, anggap nggak ada, kita punya 3X, anggaplah sama dengan ini. 3X sama dengan 3 ya. 3X sama dengan 3, berarti X-nya 3 bagi 3 kan? 3 bagi 3 berarti 1. Nah, X-nya 1 tuh. Nah, kita taruh sini X-nya 1. Kemudian mencari Y-nya, tutup X-nya, anggap nggak ada. Apa kita punya? Y sama dengan 3 gitu kan. Nah, kita bisa ambil Y sama dengan 3. Nah, disinilah ya, Y sama dengan 3. Nah, dari 2 titik ini kita bisa tarik sebuah garis ya. Kita tarik sebuah garis. Nah, ini garisnya. Oke, nah ini garis yang pertama. Nah, caranya sekarang yang mana mau diarsir, kita gunakan titik uji 0,0. Nah, 0,0 kan di sini. Kita masukkan ke sini ya, ganti X-nya dengan 0, ganti Y-nya dengan 0. Kita dapat apa? Kita dapat 0 tambah 0 gitu kan, 0. Apakah 0 lebih besar dari 3? Gitu ya. Apakah 0 lebih besar dari 3? Itu adalah salah kan ya. Jadi kalau kita menggunakan daerah bersih ya, kita arsir daerah yang salah. Karena 0 itu salah, maka kita arsirnya adalah ke arah 0 ya. Jadi kita arsir ke arah sini. Nah, kita arsir ke arah sini guys. Ke arah 0-nya ya. Oke, kita arsir ya. Begini arsirannya. Oke, kita lanjut ke garis berikutnya. Kita ada punya min 2x tambah y kurang dari sama dengan min 2. Caranya sama seperti tadi ya. Untuk mencari x-nya kita tutup dulu y-nya, anggap nggak ada. Min 2x sama dengan min 2. Berarti x-nya sama dengan min 2 bagi min 2 berarti 1 ya. Kita udah punya titik 1 di sini x-nya. Untuk mencari y-nya tutup min 2x-nya. Berarti y sama dengan min 2 ya. Y-nya sama dengan min 2. Berarti di sini. Nah, di sini ya, min 2. Oke. Sekarang kita tarik garisnya ya. Berarti garisnya sekarang seperti ini. Oke. Nah, kemudian sama seperti tadi ya, kita uji dengan 0,0 ya. Jadi kalau kita masukkan 0 sama 0 di sini, kita akan dapatkan 0 tambah 0 juga kan. 0. Apakah 0 lebih kecil dari min 2? Apakah 0 lebih kecil dari min 2? Ya, itu adalah pernyataan yang salah ya. Itu adalah pernyataan yang salah. Harusnya 0 kan lebih besar dari min 2. Maka kita arsir ke arah 0 guys ya. Kita arsir ke arah 0, berarti kita arsirnya ke sini. Ya, kita arsir ke sini. Oke, diarsir dulu. Nah, sekarang berikutnya apa? Terakhir adalah x kurang dari sama dengan 5. Kalau ini garisnya gampang aja ya, kita tinggal buat aja x-nya di 5 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gitu. Mungkin nanti kurang panjang nih ya. Oke, sekarang x sama dengan 5 itu garisnya yang ini. Nah, ya, yang itu garisnya. Nah, sekarang ini mudah saja ya. Kalau benar ya, x kurang dari min 5 atau x lebih kecil dari 5 ya, itu kita arsir ke arah kanan. Ya kan, kita arsir ke arah kiri, itu yang benar ya, kita arsir ke arah kiri. Cuman karena kita menggunakan daerah yang bersih,
maka kita arsir ke arah ke kanan ya, maka kita arsir ke sini. Jadi kita arsir yang salah pokoknya. Ya, kita arsir ke arah kanan. Oke, ini dia. Nah, maka kita akan dapatkan daerah yang paling bersih ya, yang tidak ada coretannya atau arsirannya adalah daerah segitiga ini ya. Inilah daerah S-nya ya, inilah daerah S-nya gitu. Nah, sekarang kita lihat pernyataannya. Yang pertama, batas daerah S merupakan suatu segitiga. Benar ya, ini sebuah segitiga guys. Sebuah segitiga. Lalu yang kedua, seluruh daerah S terletak di kuadran pertama dan keempat. Betul ya, jadi ini yang namanya kuadran 1 yang di sini ya. Ini kuadran 1 dan ini kuadran 4. Jadi yang lupa ya, ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 ini ya. Jadi 1, 2, 3, dan ini kuadran 4. Jadi dia ada di kuadran 1 dan di kuadran 4. Betul. Garis Y sama dengan min X memotong daerah S ya. Kalau garis Y sama dengan min X itu bagaimana? Ya, kalau dia dari 0,0 ya, itu kalau garis Y sama dengan X dia ke atas, kalau Y sama dengan min X dia ke bawah. Ya, jadi gampangnya seperti itu. Ya, ini 0,0, ini garis Y sama dengan X, ini Y sama dengan min X. Maka kita tinggal gambar garis aja dari sini ke sini tuh. Oke, berarti ini memotong daerah S ya. Jadi itu juga benar. Oh ya, tandai dulu ya. Ini betul. Sorry, ini benar. Kemudian ini benar, ini juga benar. Yang terakhir 2,10 terletak di daerah S. Oke, 2 di mana? 2 X-nya di sini 2 ya, 2 di sini, 10 di atas tuh ya, di atas. Nah, di sinilah kira-kira. Berarti dia tidak di dalam segitiga ini, ya kan? Jadi kesimpulannya itu salah ya. Nomor 4 ini salah. Sehingga jawabannya adalah 1, 2 dan 3. Oke, jawabannya yang A. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Sistem persama linear dalam variabel X, Y, dan Z dinyatakan sebagai berikut. 3X plus 2Y sama dengan 8, 2Y plus 4Z sama dengan min 2, 3X plus 4Z sama dengan R. Memiliki solusi X sama dengan A, Y sama dengan B, dan Z sama dengan C. Pernyataan mana saja yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas. Nah, sekarang ya kita bisa ganti persamaan ini karena X sama dengan A, Y sama dengan B, Z sama dengan C, maka kita bisa ganti dalam variabel A, B, C. Nah, jadinya 3A tambah 2B sama dengan 8. Lalu yang kedua, 2B tambah 4C sama dengan min 2. Lalu 3A ditambah 4C ya sama dengan R gitu ya. Nah, pernyataan yang pertama 3A tambah 2B sama dengan min 8 gitu ya. 3A tambah 2B sama dengan min 8. Nah, bagaimana kita menyelesaikan ini gitu ya? Kita bisa mencoba mengeliminasi persamaan-persamaan tersebut gitu. Nah, supaya tapi ini tidak, sorry, ini udah sama dengan pernyataan pertama ya, 3A tambah 2B, tapi ini sama dengan 8, ini sama dengan min 8 ya, udah jelas itu salah berarti ya. Jadi ini pernyataan yang salah. Kemudian yang nomor 2, B tambah 2C sama dengan min 1, B tambah 2C sama dengan min 1. Nah, sekarang kalau kita mencoba mengeliminasi, katakanlah kan ada R-nya ya, kita nggak tahu nih R-nya berapa, ya kan? Maka kita tidak menggunakan persamaan yang ketiga dulu, kita coba gunakan persamaan yang kedua nih. Maksudnya persamaan 1 dan 2 gitu ya. Kita coba kurangi ya. Jadi kalau kita kurangi itu nanti akan kecoret kan 2B-nya ya. Itu akan kecoret. Maka kita akan dapatkan di sini 3A min 4C gitu ya, sama dengan 8 dikurangi min 2 berarti 10 ya. Oh, dari sini kita bisa dapatkan yang poin 3 dulu berarti nih. Sehingga yang poin 3 kita dapatkan ya. Ini berarti sama dengan kalau kita pindah ke ruas kanan berarti 4C ini ke kiri 3A min 10. Sehingga 4C itu sama dengan 3A min 10. Tapi di pernyataan 3 itu katanya 4C sama dengan 3A plus 10 ya. Jadi ini adalah pernyataan yang salah juga. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita mau melihat pernyataan yang kedua? Itu dibilang adalah B ditambah 2C sama dengan min 1 gitu ya. Nah, ternyata kita bisa lihat ini persamaan kedua nih. Ini ternyata kita nggak perlu mengeliminasi guys ya. Kita
Artinya nggak perlu kan, biasanya kalau kita bermain dengan persamaan 3 variabel kita eliminasi 1, 2, 1, 3, 2, kemudian 2 dan 3 gitu ya. Tapi ini nggak perlu, ternyata kita lihat persamaan yang ini ya. Nah, kalau persamaan ini kita bagi semua dengan 2 ya, apa yang terjadi? Kita bagi semua dengan 2 maka akan menjadi B ya. Lalu 4 dibagi 2 itu 2C ya. Min 2 bagi 2 berarti min 1 ya. Sehingga pernyataan yang kedua ini benar. Nah, kalau kalian nanti pas ujian sudah mendapatkan seperti ini urutannya, langsung kalian pilih 2 dan 4 ya. Cuman karena ini adalah pembahasan soal, maka kita bahas semuanya gitu. Nah, sekarang yang nomor 4, A sama dengan 2 jika R sama dengan 2. Oke, sekarang kita masukkan ke persamaan ketiga ya, R-nya 2, kita akan dapatkan 3A ditambah 4C sama dengan berapa tadi? 2 ya, karena R-nya 2. Nah, kemudian tadi kita punya persamaan 3A min 4C sama dengan 10 kan ya. 3A min 4C sama dengan 10. Ini kita pasang di sini. Kita mau nyari A-nya, kita eliminasi C-nya ya. Jadi ini kita tambah saja supaya ini habis. Kalau ditambah ya karena ini tandanya beda, maka ditambah ya. Ini habis nanti 3A tambah 3A 6A sama dengan 12. Jadi A sama dengan 12 dibagi 6 ya, sama dengan 2. Sehingga pernyataan 4 juga betul ya, A sama dengan 2 jika R sama dengan 2. Sehingga jawabannya adalah 2 dan 4 ya, opsi yang C gitu. Nah, sekarang kita ke soal nomor 10. Tabel berikut menyatakan hasil operasi untuk simbol kotak dan lingkaran. Ya, ini tabelnya. Jika A kotak 3 lingkaran 2 sama dengan 3, maka A sama dengan. Nah, karena ini dikurung ya, kita kerjakan duluan nih. Ya, 3 lingkaran 2. Gimana sih caranya? Nah, gampang, kita cari tabel yang ada lingkarannya. Oh, ini ada lingkarannya kan ya. 3 lingkaran 2 artinya ambil 3 sama 2 nih. Ini 3, ini 3, ini 2 ya. Nah, berarti dia menuju ke nilai berapa nih? Menuju ke nilai 2 ya. Jadi ini yang kita gunakan ya. Jadi ini adalah bernilai 2. Sehingga kita punya sekarang A kotak 2 sama dengan 3 gitu ya. Nah, A kotak 2 sama dengan 3 berarti kita ambil dulu yang 2 ini ya. Nah, 2 di sini ya karena kotak 2. Yang hasil 3 mana? Ya jelas hasil 3 yang ini nih, hasil 3 nih. Ya kan nggak ada lagi 3 di sini kan. Nah, kalau begitu A-nya berapa dong? Ya jelas A-nya 1 ya. Nah, begitu kan. Mereka bertemu di sini ya. Jadi jelas di sini A-nya sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Gitu. Soal berikutnya. Wah, ini yang flowchart ya, yang kemarin sempat banyak peserta ribut ya. Katanya flowchartnya banyak, ya memang banyak. Tapi ini soalnya nggak susah. Jadi di sini kita mempunyai sebuah flowchart atau algoritma ya, seperti ini. Kemudian disajikan keterangan di sini. FPBW, Y yang ini ya, merupakan faktor persekutuan terbesar dari W dan Y. Bilangan bulat positif K dan M dengan K kurang dari 10 dan memenuhi kedua pernyataan berikut. Jadi K-nya kurang dari 10 ya. Untuk P sama dengan 5 menghasilkan X sama dengan 20. Untuk P sama dengan 2 menghasilkan X sama dengan 7. Pertanyaan yang pertama, nilai M adalah, oke, M-nya berarti yang di sini ya. Kita coba dulu P sama dengan 5, guys. Nah, kita masukkan P sama dengan 5. Ya gampang caranya flowchart itu, ikutin aja alurnya. Mulai ya, P-nya 5. Nah, turun, Y-nya sama dengan P tambah 5. Tulis, Y sama dengan P tambah 5. P-nya berapa? 5. 5 tambah 5 sama dengan 10. Udah kan? Turun lagi. Y-nya ganjil, apakah 10 ganjil? Ya jelas tidak kan, ini kan genap ya. Berarti kita ke kanan guys, karena tidak ya ikut ke kanan. Nah berarti X-nya sama dengan 2P ditambah 3Y per M. Baca lagi soalnya, untuk P sama dengan 5 menghasilkan X sama dengan 20. Nah berarti di sini X-nya 20 kan, 20. P-nya berapa? P-nya 5, 2 kali 5. Y-nya berapa? Y-nya 10, ini kan Y-nya 10 ya, dibagi M. M-nya berapa? Itu yang kita cari. Kalikan silang 20M. 2 kali 5, 10. 3 kali 10, 30. Berarti M-nya berapa? 40 dibagi 20 ya. 40 dibagi 20 kan pindah jadi bagi ya. Nah, maka M-nya adalah 2. Gampang kan? Jadi jawabannya adalah yang B. Jadi ikutin aja jalannya ya. Kemudian pertanyaan berikutnya apa? Jika diberi input P sama dengan 2, maka W sama dengan. Nah, sekarang P-nya 2 guys ya, P-nya 2. Kita masukkan P-nya 2. P sama dengan 2. Sama caranya, ikutin lagi. P-nya 2. Berarti Y-nya sama dengan 2 ditambah 5 ya, karena rumusnya kan P tambah 5. Sehingga Y-nya adalah 7.
Turun lagi, Y-nya ganjil, ya jelas 7 ganjil, berarti ikut yang ya ke kiri. Oke, berarti sekarang W sama dengan P dikali Y ditambah K ya. P-nya udah tahu kita 2. Berarti W sama dengan 2 dan Y-nya 7 ya. 2 kali 7 ditambah K. Maka W-nya sama dengan 14 ditambah dengan K. Nah, kemudian turun ke bawah tuh. Ya, X sama dengan FPB W sama Y. FPB W sama Y. W-nya apa? W-nya 14 ditambah K. Y-nya berapa? Y-nya 7. Nah, katanya di soal, untuk P sama dengan 2, X-nya 7. Maka ini X-nya 7. Nah, artinya apa? Supaya FPB-nya 7, logikanya si 14 tambah K-nya juga harus kelipatan 7. Supaya FPB-nya mau tuh 7. Nah, karena K-nya kurang dari 10, ya jelas K-nya pastilah 7. Ya, karena 14 tambah 7 adalah 21 sebuah kelipatan 7. Nah, 14 tambah K kan W tadi ya. Ya udah selesai berarti ya. W-nya 14 tambah 7 sama dengan 21. Sehingga jawabannya yang D ya. Nilai W-nya adalah 21. Yuk lanjut lagi. Nomor 13. Jika diberi input P sama dengan 1, maka X sama dengan. Nah, sekarang kita diberikan P sama dengan 1. Ya, sama aja langkahnya. P sama dengan 1. Turun ke bawah. Y-nya berapa? 1 tambah 5. Sama dengan 6. Turun lagi, Y ganjil, 6 ganjil, tidak ya, 6 genap ke kanan. Berarti X sama dengan 2 kali P ditambah 3Y per M. Ya, P-nya berapa? P-nya 1. Y-nya berapa? Y-nya 6. M-nya berapa? M-nya tadi kita dapat 2 ya, 2. Berarti 2 ditambah 18 dibagi 2. Berarti 20 nih ya, dibagi 2. Ya, 20 bagi 2 jelas 10. Jadi jawabannya 10 guys. Ada ya? Ada. Jawabannya yang D. Lanjut lagi. Barisan bilangan real A1, A2, dan seterusnya memenuhi persamaan AN plus 1 sama dengan 2 dikurangi 5 AN untuk setiap bilangan asli N dan A4 sama dengan min 8. Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Yang pertama, A3 merupakan bilangan bulat. Oke, kita buktikan. Nah, karena kita punya A4 di sini ya, maka logiknya kita masukkan N-nya 3 ya, N-nya 3. Kenapa N-nya 3? Nah, supaya kita dapatkan bentuk ini. Ya, N tambah 1, berarti 3 tambah 1 berapa? 4 ya, sama dengan 2 min 5, karena N-nya 3, ganti N-nya dengan 3 ya. Nah, ini tujuan kita, supaya kita mempunyai nilai bentuk A3 ini ya, atau ekspresi A3 ini ya. Nah, sekarang kita lihat A4-nya katanya soal min 8. Ini min 8 sama dengan 2 dikurangi 5 A3. Min 5 A3 pindah ruas ke kiri jadi positif 5 A3. Nah, 2 ini min 8 pindah ruas ke kanan jadi positif ya. Berarti A3-nya berapa? Berarti A3-nya adalah 2 tambah 8 itu 10. 10 dibagi 5. 5 pindah jadi bagi ya. 10 bagi 5 sama dengan 2. Jadi A3 merupakan bilangan bulat. Itu betul ya. Ini betul. Kemudian yang kedua, A5 sama dengan min 38. Bagaimana supaya dapat A5? Ya, berarti N terdekatnya adalah 4. Supaya muncul 4 tambah 1 kan 5 di sini nanti. Ya, berarti N-nya adalah 4. N-nya 4 ya, berarti A5 di sini. Ini A5 sama dengan 2 dikurangi 5 dikali karena N-nya 4 ya jelas A4 di sini. Gitu kan? A5 nggak tahu, A4-nya kita udah tahu di soal yaitu min 8. 2 dikali min 8. Hati-hati di sini ya, min kali min jadi plus ya. Berarti 2 ditambah 5 kali 8 40. Ini 42 ya. Berarti A5 yang 42 di sini A5-nya dibilang min 38 ya. Salah dong. Next, A 2024 merupakan bilangan negatif. Wah, masa kita harus mencari sampai 2024 kan? Ya, sampai UTBK tahun depan nggak dapat ya. Nah, sekarang gimana caranya? Ya, caranya kita melihat pola ya, melihat pola. Kita lihat di sini A3. A3 kita dapat 2 ya. Kemudian A4 min 8 dan A5 yang tadi ya 42 gitu. Nanti kalian mau cari A6 silahkan ya. Mau cari A6 kalau N-nya diganti dengan 5 berarti sini nanti 5 A5 ya. 2 dikurangi 5 kali A5, A5-nya 42, 5 kali 42 udah 200-an ya. 2 dikurangi 200-an pasti negatif di sini. Ya, negatif. Gimana polanya kita lihat ini?
Nah, kalau indeksnya ganjil ya 3 sama 5 itu adalah sebuah bilangan positif. Kalau indeksnya genap 4 sama 6 itu bilangan negatif. Artinya apa? 2024. Nah, ini adalah bilangan genap. Kok genap gimana? Negatif ya. Jadi ini betul ya. Oke, next. A43 min A30 merupakan kelipatan 5. Nah, ini juga kalau kalian cari manual ya lama ya. Kita gimana caranya? Ya, kita masukin aja ke rumusnya dulu. A43. Nah, A43. Supaya ini 43, maka jelas N-nya 42 kan ya. 42 tambah 1 berapa? 43 kan. Nah, N-nya 42 kita dapatkan rumusnya 2 dikurangi 5A42 gitu. Nah, untuk mendapatkan A30 berapa N-nya? Ya, N-nya 29. 29 tambah 1 kan 30 ya. Berarti di sini 2 dikurangi 5A29. Karena dikurang ya udah kita kurang. Berarti A43 dikurangi A30. 2 kurang 2 habis ya. Sekarang min 5 A42 dikurangi min 5 A29. Hati-hati di sini ya. Min kena min jadi plus yang ini ya. Min kena min jadi plus A29. Sorry, 5 A29. Nah, kalau kita keluarkan 5-nya ya, kita akan dapatkan di sini min A42 ditambah A29. Karena suku-sukunya pasti bilangan bulat ya, kita nggak peduli berapapun nilai yang ini ya. Ini pasti bilangan bulat nanti. Kita nggak peduli ini berapa ya, yang penting bilangan bulat kalau dikali 5 itu pasti adalah sebuah kelipatan 5. Oke? Sehingga ini pernyataan yang benar. Ada berapa yang benar? 1, 2, 3 ya. Jadi jawabannya yang D. Gitu. Lanjut ke soal nomor 15. Sekumpulan data dijanjikan sebagai berikut. 2, 2, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 14. Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Yang pertama, rata-rata, median, dan modus kumpulan data merupakan 3 suku awal dari suatu barisan aritmetika. Oke, kita cek. Mungkin yang lama itu adalah rata-rata ya. Kita cek dulu rata-ratanya tuh. Gimana caranya? Jumlahin semua aja ya. Ini ada duanya ada 3 ya. Berarti 2 tambah 2 tambah 2 berapa? 6. 6 tambah 3 9. 9 tambah 4 13. 13 tambah 5 18. 18 tambah 10 28. 28 tambah 12 40. 40 tambah 14 54. Jumlah semua datanya 54 guys. Dibagi banyak datanya ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya, 9. 54 dibagi 9 berapa? 6. Oke. Sekarang apa mediannya? Median tengah-tengah ya. Kita punya 9 data ya. 9 data berarti ambil dari kiri itu 4, ambil dari kanan itu ke kiri 4, maka dapat kita mediannya adalah 4 tengah-tengahnya ya. Jadi mediannya adalah 4. Kemudian modus. Modus apa yang paling banyak muncul? Angka berapa? Angka 2. Nah, 2. Perhatikan di sini ya, 642 itu adalah suatu barisan aritmetika dengan beda 2 ya, kurang 2 kurang 2. Jadi pernyataan 1 betul. Berikutnya yang kedua, rata-rata kumpulan data merupakan bilangan prima. 6, apakah 6 prima? Tentu bukan ya, jadi ini salah. Yang nomor 3, modus kumpulan data kurang dari medianya. Modus kumpulan data, modusnya 2, kurang dari medianya 4 ya. Jadi ini juga benar ya, modus kumpulan data kurang dari medianya. Next, median kumpulan data kurang dari jangkauannya. Oke, jangkauan itu apa? Jangkauan itu adalah data terbesar dikurangi dengan data terkecil ya. Jadi X max dikurangi X min. Berapa nilai terbesarnya? 14. Berapa terkecilnya? 2. 14 kurang 2 berapa? 12. Apakah mediannya kurang dari jangkauannya? Mediannya berapa? Mediannya 4. Apakah kurang dari 12 ya? Jangkauannya kan 12 jangkauannya. Ya, jadi ini pernyataan yang benar ya. Jadi 4 juga benar. Sehingga ada 3 pernyataan yang benar gitu. Lanjut lagi nomor 16. Fungsi f dan g didefinisikan dengan fx sama dengan x min 3 kuadrat tambah 5 dan gx sama dengan fx plus 2. Berdasarkan informasi di atas, pilihlah jawaban dari pilihan benar salah berikut. Oke.
Oke, di sini kita cari dulu GX-nya ya. Karena GX-nya adalah fx plus 2, berarti kita ganti X-nya di fx ini dengan X plus 2 ya. Jadi kita akan dapatkan X-nya ganti dengan X plus 2. X plus 2 dikurangi 3 ya kan, ini X min 3. X-nya ganti dengan X plus 2. Oke, ditambah 5. Oh, ini kuadrat dulu ya, kuadrat tambah 5. Oke, ini berarti 2 kurang 3 kan min 1 ya. Jadi ini X min 1 kuadrat ditambah 5. Inilah GX-nya guys ya. Sekarang apakah G2 sama dengan F2? Wah, ini udah dijawab nih ya. Kita anggaplah nggak tahu jawabannya ya. Nah, berarti G2-nya berapa? G2-nya itu tinggal ganti aja X-nya dengan 2 tuh. Sehingga 2 dikurangi 1 kuadrat ditambah 5. 2 kurang 1, 1 kuadrat ya 1 ya. 1 tambah 5, 6. F2 ya ganti aja X-nya dengan 2. 2 kurang 3 kuadrat tambah 5. 2 kurang 3 itu berapa? Min 1. Min 1 kuadrat berapa? 1. 1 tambah 5, 6. Berarti sama ya. G2 sama dengan F2. Ini benar ya. Kemudian yang berikutnya, grafik fungsi f dapat diperoleh dari pergeseran fungsi G2 satuan ke kanan. Oke, kita punya fx-nya tadi, gx dulu ya. Kita punya gx-nya adalah x min 1 kuadrat ditambah 5. Kita punya fx apa? Kita punya fx-nya adalah x min 3 kuadrat tambah 5. Nah, di sini tipsnya begini ya, tipsnya. Sekalian kita, siapa tahu soalnya beda gitu kan ya. Oke, tipsnya kalau kita punya sebuah persamaan y sama dengan x min a kuadrat ditambah b gitu katakanlah ya, maka ada beberapa kemungkinan pergeserannya ya. Kalau digeser ke kanan ya, digeser ke kanan, maka misalnya digeser ke kanan sejauh plus p gitu misalnya, sejauh p ya, sejauh p ke kanan gitulah, maka kita ganti dengan x min p. Kalau digeser ke kiri sejauh p, maka ganti x-nya dengan x plus p. Paham ya? Nah, kalau digeser ke atas sejauh q, maka nanti jadinya apa? Jadinya b plus q. Digeser ke bawah sejauh q, jadinya apa? Jadinya b min q. Nah, ini tolong kalian ingat-ingat baik-baik ya. Nah, sekarang perhatikan di sini. Ini x min 1 ya. Jadi x min 3. Berarti apa artinya? Ini artinya ada dikurangi 2 kan ya. Dikurangi 2. Min 1 dikurangi 2, min 3. Dikurangi 2. Kalau dikurangi 2 artinya apa? Artinya digeser ke kanan sejauh 2 ya. Digeser ke kanan sejauh 2. Oke? Jadi pernyataan kedua ini benar. Paham ya? Nah, sekarang yang ketiga, grafik fungsi f memotong garis x sama dengan 0 di titik 0,14. Ya, gampang aja. Ganti aja x-nya dengan 0 ya di sini ya. Maka f0 sama dengan 0 dikurangi 3 kuadrat ditambah 5. Ini min 3 ya. Kuadrat berapa? Min kuadrat jadi plus loh ya. Jadinya 9 ditambah 5 sama dengan 14. Jadi ini juga betul. Ya, jadi semua pernyataannya benar. Oke, soal berikutnya ya, nomor 17. Suatu tabung dengan tinggi 4 memiliki volume 64 pi. Berdasarkan informasi di atas, pilihlah jawaban dari pilihan benar salah berikut. Oke. Kita tahu ya, volume tabung itu rumusnya adalah pi r kuadrat dikali T gitu ya. Volumenya 64 pi katanya. Ini pi ya, R-nya nggak tahu ya. R-nya nggak tahu, berarti R kuadrat. Tingginya berapa? Tingginya katanya 4 ya. Coret dulu ya pi-nya ya, coret. Nah, kalau 4-nya pindah ke ruas kiri, 64 dibagi dengan 4 gitu ya. 64 dibagi 4 itu 16, maka R-nya sama dengan plus minus akar 16 ya. Nah, karena nggak mungkin kan jari-jarinya negatif ya, kita ambil yang positif ya. Jadi akar 16 berapa? 4. Nah, berarti sekarang yang pertama apa nih? Diameter tabungnya lebih dari 7. Oke. Kalau R-nya 4, berarti diameter itu kan sama dengan 2 kali jari-jari ya. Berarti 2 kali 4 berapa? 8. Diameter tabung lebih dari 7 ya, jelas ya. 8 lebih besar dari 7. Jadi ini benar. Berikutnya, luas alas tabung kurang dari 45.
Nah, sekarang luas alas tabung kan lingkaran ya, berarti kan pi r kuadrat. Luas alas sama dengan pi r kuadrat. Berarti pi r-nya berapa? R-nya 4. Nah, pi-nya boleh kita ganti dengan 3,14 ya. 3,14 dikali dengan 16. Oke. Nah, 16 kali 3 aja deh ya. Kali 3 aja itu udah 48 guys ya. Udah 48. Apalagi 3,14 berarti 48 lebih kan. Jadi di sini salah ya. Luas alas tabung kurang dari 45 itu salah. Harusnya lebih dari 45. Berikutnya, tabung dapat memuat suatu balok dengan ukuran 7 kali 7 kali 3. Nah, sekarang kita mempunyai sebuah tabung ya, sebuah tabung dengan diameter 8 ya, ini diameternya 8. Nah, berarti kalau ukuran baloknya 7 kali 7 bisa nggak kira-kira ya? Kalau kita lihat tanpa atas ya, tanpa atas kita akan melihat sebuah alasnya adalah sebuah lingkaran. Ya, sebuah lingkaran dengan jari-jarinya adalah atau diameternya adalah 8 ya. Jadi di sini bisa nggak kira-kira di sini kita taruh sebuah sebuah balok dengan ukuran 7 kali 7 kali 3. Atau begini, kalau kita bawa posisikan berdiri ya, berdiri ini si baloknya ya. Baloknya berarti kalau berdiri tingginya 7, jelas muat ya, tingginya 7 jelas muat. Ini 7. Dan alasnya itu berarti kita taruh yang 3 kali 7-nya ya. 3 kali 7 jelas muat juga ya. Jadi misalnya aja ini 7 ya, ini 7 dan ini 3. Ya, di sini 7 ya, ini 3. Nah, jelas muat ya, 3 kali 7 tingginya 7 ya, jelas muat. Jadi ini juga benar gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 18. Banyaknya susunan 5 angka berbeda dari angka 0, 1, 2, 3, dan 4 dari kiri ke kanan dengan angka pertamanya bukan 0 dan angka terakhir 1 atau 3 adalah, ini adalah kuncinya juga ya, yang anggap ini nggak tahu dulu nih ya. Nah, sekarang kita punya 5 angka tuh 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, angka pertamanya bukan 0, jadi yang bisa masuk di sini adalah 1, 2, atau kita mulai dari belakang dulu ya, tapi ya karena ada syarat di belakang nih guys. Angka terakhir 1 atau 3, berarti ini 1 atau 3. Nah, ini berarti kita punya dua pilihan di sini, 1 atau 3 ya. Nah, sekarang karena 0 nggak boleh masuk ya, itu kita punya pilihan 1, 2, 3, 4. Tapi karena 1 atau 3 sudah bisa dipakai di belakang atau harus dipakai di belakang, maka ini kita hitung satu angka ya, satu angka nih. Berarti kita punya berapa angka? 1, 2, 3. Ada 3 pilihan di sini. Gitu. Nah, sekarang yang tengah ini bebas. Kita punya berapa? Kita punya 5 angka. Sudah dipakai di 2 kotak ya. Sudah dipakai di 2 kotak ya. 5 angka sudah dipakai di 2 kotak, maka sisa 3 angka atau 3 pilihan. Ini 3 pilihan ya, karena harus berbeda kita kurangi 1 terus ya. 3 dikurangi 1, 2, 2 dikurangi 1 ya, 1 pilihan terakhir di sini. Tinggal dikali guys ya, 3 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2. 9 kali 2 18, 18 kali 2 36. Ya, jadi jawabannya adalah 36. Gitu. Oke, nomor 19 sekarang. Fungsi f dengan fx sama dengan 5c min x untuk suatu bilangan real c memiliki inverse f inverse yang memenuhi f inverse 3 tambah c kuadrat sama dengan 3. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Oke, ini P-nya C ya. Nah, sekarang kita mempunyai sebuah bentuk seperti ini. Kalau kita punya fx sama dengan A, maka kita dapat nyatakan X itu sebagai F inverse A. Ya. Demikian pula sebaliknya, andaikan ini F inverse X sama dengan A, maka X-nya sama dengan FA. Jadi F itu kalau pindah ya, sebentar kita, gini ya. Kalau F-nya pindah itu, kalau pertamanya F aja pindah jadi F inverse, kalau F inverse pindah jadi F.
sekarang kita punya ekspresinya F inverse 3 tambah C kuadrat sama dengan 3 gitu kan. Nah, kalau F inverse-nya pindah ke kanan, jadinya 3 tambah C kuadrat sama dengan F3 gitu ya. F3 berarti apa? Berarti ganti X-nya ini dengan 3 gitu. Berarti ini 5C min 3. Kita kumpulkan semua ke kiri ya. Jadi kita punya C kuadrat, ini min 5C, min 3 ke kiri plus 3, 3 tambah 3, 6. Ya, kalau begini kita faktorkan ya. Faktorkan. Jadi ini C, berapa ini ya? Ya, min 3, min 2. Jadi C sama dengan 3 atau C sama dengan 2. Nah, P-nya ini berarti bisa 3 atau 2 ya. Karena C-nya 3 atau 2, maka 3 sama 2 jelas lebih kecil daripada 4. Sehingga jawabannya yang B gitu ya. Soal terakhir. Nah, ini dia. Nah, ini ya. Koordinat titik-titik sudut segitiga ABC adalah A 1,1, B 1,3, dan C D,2. Apakah garis Y sama dengan MX memotong segitiga ABC? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, jadi kita mau nggak mau harus gambar nih ya. Gambar sumbu XY dulu ya. Oke, ini X, ini Y. Kita gambar titik yang udah diketahui dulu ya. A ini 1,1, 1, 1, anggap begitu. Ini dia A-nya. Kemudian B-nya 1,3 ya. 2, 3. Ini B-nya. Nah, kita baru punya ruas garis AB aja. Karena D-nya nggak tahu kan. Sorry, C-nya nggak tahu ya. Nah, garis Y sama dengan MX itu ya adalah sebuah garis yang menyentuh 0,0 guys ya. Dan dia naik ke atas. Jadi seperti ini atau begini atau begitu ya. Dia kalau dia simetris begitu berarti ini Y sama dengan X. Kalau ini Y sama dengan MX dengan M-nya antara 0 sampai 1. Ya, jadi setengah, seperempat, sepertiga begitu. Lalu yang kalau tegak begitu Y sama dengan MX dengan M-nya lebih besar daripada 1. Jadi makin besar M-nya makin cenderung tegak dia garisnya ya. Nah, sekarang yang pertama, M lebih besar dari 1 dan D kurang dari 1. Kita mulai dari D-nya dulu ya. D-nya kurang dari 1 atau lebih kecil dari 1. Maka karena dia karena C-nya D,2 kan 2 di sini ya. Berarti dengan kata lain D itu akan berada di garis ini ya, di garis entah di mana ya. Yang pasti dia kurang dari 1 berarti di sekitaran sini ya, 1 ke kiri ini ya. Andaikan D-nya itu katakanlah min 5 ya, min 5 di sini katakanlah begitu, maka segitiganya kan seperti nanti segitiganya ya. Maka kalau M-nya itu lebih besar dari 1 ya, itu kita bisa pastikan ini akan memotong ya kan. Apalagi M-nya tuh sampai hampir mendekati tak hingga ya, maka dia akan cenderung akan semakin tegak begitu, pasti memotong ya enggak. Nah, sekarang bagaimana andaikan D-nya itu kita buat sekecil mungkin ya, sekecil mungkin. Katakanlah sekarang D-nya di sini benar-benar dekat dengan 1 di sini, maka segitiganya akan seperti ini ya. Andaikan M-nya kita buat sebesar mungkin, maka nanti dia tidak kena. Tuh, nggak kena kan. Bahkan kalau dia saking gedenya dia akan hampir tegak gitu garisnya, nggak kena. Jadi pernyataan pertama itu kesimpulannya apa? Pernyataan pertama bisa kena atau bisa memotong, bisa tidak ya. Jadi masih ambigu
masih tidak dapat diputuskan. Nah, sekarang dengan cara yang sama kita mau uji yang pernyataan kedua. Ya, pernyataan kedua. Kita hapus dulu ini. Nah, ini hapus dulu ya. Tadi masih sama kasusnya, kita masih taruh sebuah garis di sini ya, untuk tahu koordinat C-nya di mana. Nah, sekarang yang 2, M-nya lebih besar dari 0 dan D-nya kurang dari 0. Nah, karena D-nya kurang dari 0 ya, berarti negatif D-nya. Berarti D-nya itu di kuadran 2 ya. Bisa di sini, 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 dan seterusnya. Ya, karena dia kurang dari 0. Nah, bagaimana nih kalau M-nya lebih besar dari 0, maka ini ada kemungkinan yang ini ya. Kemungkinan antara M, nah gitu. Kalau M-nya kecil banget ya, mendekati 0 ya, maka garis Y-nya itu akan cenderung mendekati sumbu X. Ya, makanya nggak kena dong kalau segitiganya, apapun segitiganya kita buat ya. Nah, begitu nggak kena. Kalau M-nya kita perbesar ya, seperti tadi ya, itu bisa kena. Nah, bisa kena kan? Bisa kena dia. Jadi 2 pun juga belum bisa menjawab pertanyaan karena bisa memotong, bisa tidak. Ya.